Suara bentakan keras dan menggelegar sontak membuat tubuh Arleta mematung. Seketika raut wajah Arleta memucat. Tubuh wanita itu menegang. Dia merasakan darahnya seperti terhenti tepat di kepalanya. Debaran jantung Arleta berpacu tak karuan. Tenggorokan Arleta tercekat. Napasnya bahkan seakan ingin berhenti mendengar suara berat yang begitu familiar di telinganya. Perlahan Arleta memberanikan diri untuk mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Tampak sepasang iris mata coklat di hadapannya sudah memberikan tatapan tajam dan penuh peringatan sekaligus amarah yang menggebu. Kak Evan. Arleta menelan salivannya susah payah kala melihat Kak Evan ada di hadapannya. Seperti bumi yang berhenti pada porosnya, tubuh Arleta nyaris terhuyung ke belakang. Andai saja Arleta tak ingat kalau dirinya sedang menggendong Keanu, maka sudah pasti dia akan terjatuh akibat rasa terkejut. Arvin bergeming di tempatnya kala melihat Kak Evan. Benak Arvin bekerja akan apa yang Kak Evan ucapkan tadi. Merampas hak asuh Keanu, kalimat yang membuat Arvin memiliki jutaan pertanyaan. Sejak awal, Arvin tak pernah tahu kalau Arleta memiliki seorang anak. Tujuan Arvin membantu Arleta karena memang dia menginginkan membantu Arleta. Lepas dari banyak hal yang menjadi pertanyaan Arvin, pria itu lebih memilih untuk mengesampingkan pertanyaannya dan fokus membantu Arleta. Walaupun sebenarnya Arvin sudah tahu rumah ini adalah rumah Kak Evan dan warga mantan bosnya dulu. Sesaat Arvin melihat sosok anak laki-laki yang tenang di gendongan Arleta dan melihat Kak Evan. Napas Arvin mulai sesak. Wajah Kak Evan dan bocah laki-laki yang digendong Arleta memiliki paras yang sangat mirip. Apa mungkin anak Arleta adalah anaknya Kak Evan? Bagaimana bisa? Bukankah Arleta tak memiliki hubungan apapun pada Kak Evan? Otak Arvin penuh akan pertanyaan yang terlintas dalam pikirannya. Bawa Keanu masuk ke dalam. Seru Kak Evan memberi perintah pada Angga yang juga berada di sana. Ya, sebelumnya Kak Evan meminta Angga untuk menyusulnya. Karena Kak Evan sudah menduga akan apa yang dilakukan oleh Arleta. Dan terbukti semua dugaannya benar. Arleta mencoba untuk melarikan diri darinya. Baik, Pak. Angga menjawab dengan patuh. Lantas Angga mendekat pada Arleta dan hendak mengambil Keanu, namun buru-buru Arleta menghindar dari Angga. Menjauh dariku. Ini anakku, jangan coba-coba kamu berani menyentuhnya. Bentak Arleta keras seraya memeluk erat Keanu. Arleta tak akan pernah membiarkan Keanu dibawa pergi oleh siapapun. Tidak akan pernah dia membiarkan itu terjadi. Sampai kapanpun Keanu hanya miliknya. Arvin segera menghadang Angga, kala Angga ingin merampas Keanu dari Arleta. Pria itu memasang badan melindungi Arleta dan Keanu. Tak peduli apa masalah yang sebenarnya terjadi, tapi bagi Arvin dia harus melindungi Arleta. Apa kamu tidak mendengar apa yang Arleta katakan? Jangan memaksanya. Seru Arvin meninggikan suaranya. Pak Arvin, tolong segera menyingkir. Saya tidak ingin berbuat kasar pada Anda. Saya hanya menjalankan apa yang Pak Evan perintahkan, jawab Angga tegas dan sorot mata penuh peringatan pada Arvin. Kamu itu tuli. Arleta jelas bilang jangan mengambil putranya. Bentak Arvin yang telah habis kesabaran. Keanu adalah putraku, sialan. Jangan ikut campur atau kamu akan tahu akibatnya. Berani ikut campur urusan pribadiku. Bentak Kak Evan menggelegar dan begitu keras. Tubuh Arvin membeku kala Kak Evan mengakui bahwa Keanu adalah putranya. Jantung Arvin bergemuruh berisikan amarah, cemburu, kecewa yang melebur menjadi satu. Pengakuan Kak Evan mengartikan kalau selama ini Kak Evan memiliki hubungan khusus dengan Arleta. Sebuah hubungan yang tak pernah diketahui oleh siapapun.
Sekarang dalam benak Arvin adalah memikirkan tentang kehidupan Arleta. Arvin mengakui kalau Arleta memang wanita yang selalu dia idamkan dan cintai. Hanya saja Arleta bagaikan menyimpan memiliki jutaan rahasia yang tak bisa diketahui oleh siapapun. Di mata Arvin, Arleta bagaikan udara yang tak bisa tersentuh walau keberadaannya bisa dirasakan. Arvin mengembuskan napas kasar. Meski Arvin tahu akan kenyataan tapi dia tak akan membiarkan Keevan melukai Arleta. Mungkin saja Arleta dan Keevan hanya masa lalu dan Keanu ada karena kejadian di masa lalu. Karena jika Arleta menginginkan bersama Keevan, maka Arleta tak akan pernah sampai memintanya untuk melarikan diri. Pak Keevan dan warga yang terhormat. Anda memiliki segalanya tapi kenapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Di sini terbukti Arleta ingin pergi dari Anda. Kenapa Anda harus menahan-nahan Arleta? Jawab Arvin dengan suara tenang namun begitu tegas. Keevan tersenyum sinis mendengar ucapan Arvin. Fine, kamu bisa membawa Arleta, tapi hak asuh Keanu jatuh di tanganku. Jika Arleta mau pergi bersama denganmu silakan. Aku tidak akan menghalangi wanita yang memang ingin pergi dariku. Tapi jangan mimpi Arleta membawa putraku. Aku akan mengajukan ke pengadilan hak asuh Keanu. Meski Keanu masih di bawah umur. Tapi aku sangat bisa merampas hak asuh Keanu dari tangan Arleta. Jantung Arleta nyaris berhenti ketika mendengar apa yang Keevan katakan. Mata Arleta berembun terselimuti rasa takut yang luar biasa akibat ancaman yang Keevan keluarkan. Arleta tahu Keevan bisa merampas hak asuh Keanu kapanpun. Mengingat kekuasaan yang dimiliki Keevan rasanya tak mungkin Arleta bisa melawan. Arleta memeluk erat Keanu bahkan sangat erat. Wanita itu tak ingin ada yang mengambil Keanu darinya. Tidak ada satupun yang boleh mengambil Keanu. Meskipun nyawa taruhannya sekalipun, Arleta tak pernah peduli. Arleta mengatur napasnya. Mengumpulkan semua keberanian dalam dirinya dan berjuang menyingkirkan rasa takut dalam dirinya. Arleta hanyalah seorang ibu yang tak ingin dipisahkan oleh anaknya. Detik selanjutnya, Arleta menatap Keevan dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Keanu hanya milikku. Keanu anakku, Keevan. Kamu gak berhak untuk mengambil Keanu dariku. Kalau kamu ingin memiliki anak, kamu buat saja dengan wanita lain. Bukannya selama ini kamu memiliki banyak teman tidur. Kamu bisa minta anak dari mereka. Seru Arleta dengan napas yang memburu. Keevan tak banyak bicara. Pria itu menggerakkan kepalanya pada Angga untuk merampas Keanu dari gendongan Arleta. Pun Angga menuruti Keevan. Angga merampas paksa Keanu dari Keevan. Tepat dikala Angga merampas, Arleta langsung dibantu oleh Arvin berusaha mencegah Angga. Namun, sayangnya dua penjaga datang. Kedua penjaga itu menahan tangan Arvin agar tak ikut campur. Mati-matian Arvin berontak tapi tetap tenaga Arvin tak bisa sebanding dengan dua penjaga bertubuh besar itu. Lepaskan. Ini putraku. Arleta berontak kala Angga ingin merampas Keanu. Mama. Keanu yang sejak tadi diam akhirnya menangis kala Angga berhasil menggendong bocah laki-laki itu. Kembalikan putraku. Seru Arleta kala Keanu menangis ketakutan di gandongan Angga. Bawa putraku masuk ke dalam. Titah Keevan. Penuh ketegasan. Angga mengangguk patuh. Lantas Angga segera masuk ke dalam bersama dengan Keanu yang sejak tadi tak henti menangis. Pun Mirna dengan terpaksa mengikuti Angga demi selalu ada di sisi Keanu. Air mata Arleta berlinang deras. Tatapannya menatap Keevan penuh amarah. Kamu jahat, Keevan. Apa lagi mau kamu, hah? Bukankah dulu kamu minta aku buat menjauh?
Sekarang kenapa kamu paksa aku? Keanu anak aku. Aku yang melahirkan dan membesarkan Keanu. Bukan kamu, Kevan. Teriaknya seraya memukul-mukul dada Kevan sekuat tenaga. Sid. Lepaskan aku, sialan. Arvin berontak dari dua penjaga yang memegang kuat tangannya itu. Arvin ingin membantu Arleta yang menangis. Arvin tak tega melihat Arleta yang seperti sangat menderita. Kevan bergeming. Pria itu membiarkan Arleta memukul-mukul dadanya. Pukulan itu hanya bagaikan kapas bagi Kevan. Yang Kevan fokuskan saat ini adalah Arvin yang sedang memberontak. Kevan tahu Arvin pasti ingin membantu Arleta. Bawa dia pergi. Jika dia terus berontak kalian jebloskan saja ke penjara, titah Kevan pada kedua penjaganya. Baik, Pak, jawab para penjaga dengan patuh. Detik selanjutnya, dua penjaga itu menyeret Arvin pergi dari tempat itu. Berkali-kali Arvin berontak tetap saja tak akan bisa mengalahkan kedua penjaga Kevan. Tangis Arleta semakin keras kala melihat Arvin dibawa pergi. Sungguh, Arleta tak tega pada Arvin. Semua ini karena dirinya. Andai dia tak meminta bantuan Arvin, maka tak akan seperti ini jadinya. Kamu jahat, Kevan. Kamu jahat. Arleta menangis seraya tak henti memukul dada Kevan sekuat tenaga. Emosi Arleta tersulut atas apa yang Kevan lakukan. Kevan mengembuskan napas panjang. Pria itu memejamkan mata singkat berusaha mengendalikan diri. Kevan tahu Arleta tak akan bisa pergi meninggalkan Keanu. Itu kenapa pria itu menjadikan Keanu ancaman untuk Arleta. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Kevan menyeret tangan Arleta, memaksa Arleta masuk ke dalam rumah. Tak ada bantahan dari Arleta. Karena sekarang posisi Keanu bersama dengan Kevan. Hal itu yang membuat Arleta tak bisa berkutik sedikit pun. Arleta berteriak dan berontak sekuat tenaga dikala Kevan menyeret paksa dirinya untuk kembali masuk ke dalam rumah pria itu. Penjaga dan pelayan yang ada di sana hanya bisa menonton tanpa bisa melakukan apapun. Sekalipun Arleta menangis darah, tetap tidak akan ada yang berani membantu. Pasalnya, mereka tidak mungkin melawan Kevan dan warga. Ya, seperti sekarang meski Arleta menangis dan berteriak penjaga dan pelayan malah pergi menjauh dari Arleta dan Kevan. Keanu sudah diamankan di dalam kamar. Untungnya kamar Keanu kedap suara, jadi suara teriakan dan tangis Arleta tidak akan didengar oleh Keanu. Kevan sudah lebih dulu meminta Angga mengamankan Keanu, karena Kevan tahu dirinya dan Arleta pasti akan melewati pertengkaran hebat. Bajingan kamu, Kevan. Lepasin aku. Kembalikan putraku. Biarkan aku dan putraku pergi. Teriak Arleta keras bercampur dengan tangisnya yang membasahi pipinya. Kevan tak mengindahkan ucapan Arleta. Pria itu tetap menarik tangan Arleta, membawa wanita itu menuju ke kamar. Percuma saja Arleta berontak, itu semua akan berujung sia-sia. Tenaga Arleta tidaklah sebanding dengannya. Brak. Kevan mendorong kasar tubuh Arleta di ranjang kamarnya. Kesabaran Kevan telah habis atas apa yang Arleta lakukan. Kali ini Kevan tak lagi bisa mentoleransi. Dia tak bisa membayangkan kalau sampai tadi dia tak datang tepat waktu. Sudah pasti Arleta akan membawa melarikan diri membawa putranya. Sungguh, membayangkan itu membuat emosi dalam diri Kevan seakan ingin meledak. Arleta sedikit meringis kala Kevan mendorong tubuhnya. Perlahan Arleta bangkit berdiri, mendekat pada Kevan dengan mata yang menyala merah dan penuh amarah. Akan tetapi Arleta berusaha mengendalikan diri. Kamu udah gila, Kevan. Bentak Arleta keras. Kamu yang udah gila. Bagaimana bisa kamu ingin memisahkan seorang anak dari ayah kandungnya, Leta?
Jawab ke Evan dengan nada yang tinggi dan keras. Arleta menyeka air matanya. Napasnya memburu. Tatapannya menatap tajam dan penuh emosi pria itu. Memisahkan anak dari ayahnya. Apa kamu lupa ingatan dulu kamu membuangku? Hah? Sekarang kamu mengatakan aku memisahkanmu dari Keanu. Otakmu sudah tidak berfungsi, ke Evan dan warga. Arleta tak terima akan ucapan ke Evan yang menyudutkannya. Memang dia tahu dirinya berniat memisahkan antara putranya dengan ayah biologis putranya, tapi itu adalah yang paling terbaik. Arleta tidak mungkin lupa akan luka yang diberikan oleh ke Evan. Pria itu membuangnya layaknya boneka yang tidak lagi berguna. Wajar kalau sekarang Arleta ingin membawa Keanu pergi. Karena baginya, ke Evan tidak layak menjadi ayah Keanu. Ke Evan menatap dingin dan tegas pada Arleta. Tatapan yang tersirat penuh tuntutan. Aku memang bajingan, aku mengakui kesalahanku, tapi aku sudah berkali-kali bilang padamu, aku akan memperbaiki semuanya. Arleta ingin tertawa di balik wajahnya yang rapuh dan patah. Apa yang harus diperbaiki, ke Evan? Semua sudah hancur. Kenapa kamu keras kepala, Leta? Seru ke Evan penuh penekanan dan emosi. Napas ke Evan memburu penuh amarah yang tergulung menyulut ke sekujur tubuhnya. Sejak dulu, Arleta memang sangat keras kepala. Dia tahu bahwa Arleta sama sekali tak berubah. Terserah apapun yang kamu bilang, aku nggak peduli sama sekali. Sekarang aku ingin melihat putraku. Arleta mendorong tubuh ke Evan, meminta pria itu ingin menyingkir. Benak Arleta saat ini hanya memikirkan Keanu. Tangis Keanu terus berada di pikirannya. Keanu bersama dengan orangku. Lebih baik Keanu nggak bersama denganmu. Kamu hanya membawa dampak negatif untuk putraku. Desis ke Evan tajam, dan mulai terpancing amarah lagi. Emosi Arleta tersulut ketika ke Evan mengatakan dirinya hanya membawa dampak negatif untuk Keanu. Napas Arleta memburu. Luapan amarahnya mengumpul menjadi satu. Aku ibunya. Aku berhak atas Keanu. Seru Arleta dengan tatapan tajam dan amarah pada ke Evan. Dan kamu tentu sangat tahu kalau aku ayah kandung Keanu. Aku juga berhak atas anakku. Bentak ke Evan keras. Mata Arleta memanas. Sorot kemarahan terlihat jelas. Kenapa kamu selalu membuat hidup aku menderita, ke Evan? Berhenti mengganggu hidupku. Biarkan aku dan Keanu hidup bahagia. Teriaknya keras dan menggelegar. Suara Arleta benar-benar meninggi dikala mengatakan itu. Matanya kian memerah, menahan air mata yang ingin kembali tumpah. Dada Arleta sesak mengatakan semua itu. Dia sudah lelah dengan sifat otoriter dari ke Evan dan warga. Sayangnya sampai kapanpun, aku nggak akan pernah melepasmu dan Keanu. Kalau kamu masih bersikeras ingin pergi silakan saja. Tapi ingat, kamu nggak bisa membawa Keanu, jawab ke Evan penuh penekanan. Brengsek kamu, ke Evan. Aku benci kamu. Bentak Arleta keras. Aku tahu, kamu benci aku, tapi rasa cintamu jauh lebih besar. Berhenti menutupi perasaanmu, Leta. Ke Evan menggeram menahan emosi. Sejak tadi ke Evan berusaha untuk tak meledakkan emosinya pada Arleta. Arleta nyaris tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh ke Evan. Mencintaimu. Aku memang pernah mencintaimu, tapi itu dulu ketika aku masih menjadi gadis bodoh dan naif. Jangan mimpi kalau sekarang aku masih mencintaimu. Aku udah nggak memiliki perasaan apapun sama kamu, ke Evan. Arleta tak habis pikir dengan apa yang ke Evan katakan padanya. Pria itu memang sudah tidak waras. Sungguh, Arleta sangat membencinya. Persetan dengan perasaannya. Yang harus dirinya pikirkan adalah logikanya.
Arleta tidak akan mungkin melupakan tindakan Evan di masa lalu padanya. Pria itu dengan kejam membuangnya. Sekarang, ketika dia sudah berdamai, malah pria brengsek itu ingin memaksa masuk ke dalam kehidupannya. Tidak. Arleta tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Evan tersenyum sinis seolah menertawakan ucapan Arleta. Jelas Evan sangat tahu kalau Arleta selalu mencintainya. Hanya saja Arleta terus-terusan menutupi perasaan itu. Evan melihat jelas pancaran mata Arleta yang sama sekali tidak bisa berbohong. Sekalipun, bibir Arleta mengatakan membenci dirinya, tapi dia yakin bahwa jauh dari dalam lubuk hati Arleta terdalam masih mencintainya. Bibir bisa berbohong, tapi tidak dengan mata. Cara mata Arleta selalu memancarkan jelas rasa cinta padanya. Walau dia menyadari bahwa cinta itu terselimuti rasa kecewa mendalam. Dulu, sekarang, dan seterusnya kamu hanya mencintaiku, Leta. Ribuan kali kamu bilang kamu udah nggak memiliki perasaan apapun sama aku, maka ribuan kali juga aku bilang kamu berbohong. Aku tahu kamu, Leta, ucap Evan seraya melangkah mendekat pada Arleta. Aku nggak memiliki perasaan apapun sama kamu. Berhenti bermimpi, Evan. Sembur Arleta semakin emosi. Alright, kalau begitu mari kita buktikan. Evan tersenyum misterius menatap Arleta. Buktikan. Apa maksudmu? Mata Arleta melebar dengan raut wajah yang memucat kala Evan semakin mendekat padanya. Debaran jantung semakin berpacu. Rasa takutnya menjalar melusup ke dalam dirinya. You will know. Evan melepaskan kancing kemejanya sambil terus melangkah mendekat pada Arleta. Tampak wajah Arleta semakin pucat layaknya mayat hidup kala melihat Evan mulai satu-satu melepaskan kancing kemejanya.